Cara makan telur yang benar untuk kurangi kram dan bikin tidur nyenyak. Simak videonya. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Pak dan Ibu yang saya hormati, jika setiap malam kaki sering tiba-tiba terasa kram sampai membuat Bapak atau Ibu terbangun berkali-kali, atau jika setiap pagi tubuh terasa lemas seolah-olah tidur yang panjang, tidak benar-benar memulihkan keadaan, maka jangan anggap itu sebagai hal yang wajar. Banyak orang mengira bahwa kondisi seperti ini adalah bagian dari proses penuaan, padahal belum tentu demikian. Sangat mungkin penyebabnya berasal dari kebiasaan makan yang selama ini kita lakukan tanpa kita sadari, termasuk cara kita mengkonsumsi telur yang ternyata belum tepat. Sebentar, jangan tutup video ini dulu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana, sangat mudah diterapkan. Tetapi manfaatnya begitu besar untuk kesehatan Bapak dan Ibu jika dilakukan dengan benar. Kebiasaan ini dapat membantu mengurangi kram yang mengganggu kenyamanan malam hari, dan bahkan dapat membuat Bapak dan Ibu kembali merasakan tidur yang nyenyak dan tenang seperti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lansia Sejahtera. Saya Dr. Susilo. Hari ini saya sangat senang dapat kembali menyapa keluarga besar Lansia Sejahtera dari berbagai daerah di Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu selalu berada dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebelum kita memasuki pembahasan utama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi. Dukungan dari Bapak dan Ibu sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar dari daerah mana Bapak dan Ibu menonton. Saya selalu merasa bahagia membaca komentar dari keluarga besar kita yang tersebar dari kota-kota kecil hingga kota-kota besar di seluruh Indonesia. Hari ini kita membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, tetapi dalam pengalaman saya menangani banyak pasien lansia, hal ini justru memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas hidup mereka. Yang akan kita bicarakan adalah cara makan telur yang benar. Bukan hanya tentang jenis telur atau cara memasaknya, tetapi tentang bagaimana dan kapan telur sebaiknya dikonsumsi agar memberikan manfaat terbaik, terutama dalam mengurangi kram malam dan membantu tidur menjadi lebih tenang. Untuk memperjelas, izinkan saya menceritakan pengalaman salah satu pasien saya. Beberapa waktu lalu datang seorang pasien bernama Pak Jatmiko, berusia 63 tahun. Beliau adalah seorang mantan penjaga kebun yang tinggal di Kendal, Jawa Tengah. Wajah beliau terlihat sangat lelah. Langkahnya pelan dan berat seakan membawa beban yang tidak terlihat. Ketika duduk, beliau menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Dokter, hampir setiap malam kaki saya terasa seperti ditarik. Kadang keras sekali sampai saya langsung terbangun. Tidur saya tidak pernah terasa benar-benar nyenyak lagi. Setiap pagi badan saya lemas dan kaki seperti tidak punya tenaga," katanya dengan suara yang pelan. Saya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi beliau. Semua hasilnya baik, tekanan darah stabil, gula darah normal, fungsi organ dalam berada dalam batas wajar, dan tidak ada tanda-tanda penyakit jantung. Secara medis, Pak Jatmiko sehat. Tetapi dari cara berjalan, cara duduk, dan raut wajahnya, saya tahu bahwa tubuh beliau tidak bekerja seoptimal yang seharusnya. Beliau tidak sakit, tetapi juga tidak benar-benar sehat. Banyak lansia yang mengalami hal seperti ini. Energi cepat habis, tidur tidak tenang, sering kram, tetapi hasil pemeriksaan selalu terlihat normal. Tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal, tetapi seringkali sinyal itu tidak kita pahami. Saya kemudian menanyakan pola makan beliau, dan disinilah saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ternyata Pak Jatmiko sering makan telur di malam hari sebagai lauk makan malam. Kadang membuatnya menjadi telur dadar dengan minyak banyak, kadang menggorengnya setengah matang, dan kadang makan lebih dari 1 butir sekaligus. Saya menjelaskan kepada beliau sesuatu yang sebenarnya sederhana, tetapi sering dilupakan oleh banyak orang. Telur adalah makanan yang sangat bermanfaat, tetapi hanya jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Telur mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin B12, kolin, magnesium, zat besi, serta triptofan. Semua nutrisi ini sangat penting untuk menenangkan saraf, membantu otot bekerja dengan baik, dan mendukung proses tidur agar berjalan lebih alami dan lebih nyenyak. Namun jika telur dikonsumsi pada waktu yang tidak tepat atau dimasak dengan cara yang salah, manfaatnya justru tidak dapat bekerja secara maksimal. Bahkan bisa memberikan efek yang tidak nyaman seperti perut terasa penuh, tidur menjadi gelisah, atau otot semakin mudah kram. Saya memberi ilustrasi kepada Pak Jatmiko. Tubuh lansia itu ibarat mesin yang sudah lama bekerja. Mesin seperti ini membutuhkan perhatian khusus. Jika diberi bahan bakar yang tepat dan pada waktu yang tepat, ia akan bekerja dengan sangat baik. Tetapi jika diberi bahan bakar yang kurang tepat, mesin justru mudah bermasalah.
Telur bisa menjadi bahan bakar premium bagi tubuh lansia, tetapi harus diberikan dalam cara dan waktu yang benar. Jika tidak, tubuh akan kesulitan mengolahnya. Dari sinilah kita masuk ke pembahasan utama. Apa sebenarnya cara makan telur yang benar agar dapat membantu mengurangi kram dan membuat tidur menjadi jauh lebih nyenyak? 1. Makan telur di pagi hari. Bukan malam hari. Waktu yang paling tepat untuk mengkonsumsi telur adalah pada pagi hari, khususnya antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Pada rentang waktu ini, tubuh kita baru saja selesai beristirahat sepanjang malam. Selama tidur, tubuh berada dalam kondisi istirahat total. Sehingga ketika kita bangun, sistem pencernaan berada pada titik kesiapan paling tinggi untuk menerima dan memproses nutrisi yang masuk pada pagi hari. Enzim pencernaan bekerja lebih efisien. Otot-otot tubuh yang telah beristirahat semalaman juga berada dalam kondisi membutuhkan bahan bakar baru untuk memulai proses perbaikan dan penguatan. Di saat inilah telur memberikan manfaat yang paling maksimal. Ketika telur dikonsumsi pada pagi hari, kandungan asam amino lengkap di dalamnya dapat diserap lebih optimal oleh tubuh. Asam amino ini sangat penting untuk memperbaiki serabut otot yang tegang dan membantu mengurangi kram yang sering muncul tanpa peringatan. Selain itu, telur mengandung zat yang disebut triptofan, yaitu salah satu asam amino yang berperan penting dalam produksi serotonin. Serotonin adalah zat kimia alami yang membuat kita merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih stabil secara emosional. Peningkatan serotonin pada pagi hari membantu tubuh menjalani aktivitas harian dengan lebih seimbang dan lebih ringan. Selain itu, serotonin yang cukup di siang hari akan membantu tubuh memproduksi melatonin dengan lebih baik pada malam hari. Melatonin adalah hormon yang bertugas mengatur siklus tidur, sehingga kita dapat tidur lebih nyenyak. Mengonsumsi telur pada pagi hari juga memberikan energi yang stabil sepanjang hari. Protein dalam telur dicerna lebih perlahan dibandingkan karbohidrat sederhana, sehingga tubuh melepaskan energi secara bertahap. Hasilnya adalah tubuh terasa bertenaga, tidak mudah lapar, dan tidak mudah lemas saat melakukan aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, jika telur dikonsumsi malam hari, tubuh sebenarnya tidak membutuhkan asupan protein yang tinggi pada waktu tersebut. Malam hari adalah waktu di mana tubuh bersiap untuk beristirahat. Mengonsumsi makanan berprotein tinggi justru membuat pencernaan bekerja lebih keras. Hal ini dapat membuat perut terasa penuh, tubuh terasa berat, dan tidur menjadi tidak nyaman bagi sebagian orang. Konsumsi telur di malam hari juga dapat memberikan rasa panas di perut, sehingga membuat mereka lebih mudah terbangun dan sulit kembali tidur. Akibat kualitas tidur menurun dan tubuh tidak mendapatkan kesempatan untuk memulihkan diri secara maksimal. Setelah saya menjelaskan hal ini kepada Pak Jatmiko, beliau mulai memindahkan kebiasaan makan telurnya ke pagi hari. Hanya dalam beberapa hari, beliau mulai merasakan perubahan yang sangat nyata. Frekuensi kram kaki yang sebelumnya sering muncul pada malam hari mulai berkurang secara drastis. Beliau mengatakan bahwa tubuhnya terasa lebih ringan, tidur terasa lebih nyenyak, dan bangun pagi terasa lebih segar. Beliau juga mengaku bahwa setelah mengkonsumsi telur pada pagi hari, rasa lemas yang dulu sering muncul di siang hari hampir tidak pernah terjadi lagi. Energinya lebih stabil dan tubuhnya terasa lebih kuat ketika beraktivitas. Perubahan ini bukan hanya dialami oleh Pak Jatmiko. Banyak lansia yang saya dampingi merasakan manfaat serupa hanya dengan mengubah waktu konsumsi telur. Perubahan kecil, tetapi hasilnya sangat terasa. 2. Masak telur dengan cara direbus atau dikukus. Cara memasak telur sangat menentukan seberapa banyak manfaat yang dapat diterima oleh tubuh kita, terutama tubuh lansia yang sudah mulai mengalami penurunan kemampuan pencernaan. Banyak orang menganggap bahwa semua cara memasak telur memberikan manfaat yang sama, padahal kenyataannya tidak demikian. Cara memasak yang tidak tepat justru bisa merusak struktur nutrisi di dalam telur dan membuat tubuh lebih sulit mencerna makanan tersebut. Metode memasak telur yang paling dianjurkan adalah dengan cara direbus atau dikukus. Kedua cara ini sangat lembut terhadap struktur alami telur dan membuat sebagian besar nutrisinya tetap terjaga. Ketika telur direbus atau dikukus, panas yang digunakan cenderung lebih stabil dan tidak terlalu tinggi. Hal ini membuat vitamin dan mineral penting di dalam telur tidak mudah rusak. Berbeda halnya dengan metode menggoreng yang menggunakan minyak panas. Minyak yang dipanaskan pada suhu tinggi dapat merusak beberapa vitamin penting yang ada di dalam telur, terutama vitamin yang sensitif terhadap panas. Proses menggoreng juga membuat telur menyerap minyak dalam jumlah tertentu. Minyak yang terlalu panas dan digunakan berulang kali dapat menghasilkan zat yang tidak baik bagi kesehatan tubuh, terutama bagi lansia yang memiliki pencernaan lebih sensitif. Selain itu, telur yang dimasak dengan cara dikukus atau direbus jauh lebih mudah dicerna. Teksturnya lebih lembut, tidak keras, dan tidak memberikan beban berlebih pada lambung.
Tubuh lansia membutuhkan makanan yang ringan dan mudah dicerna agar nutrisi dapat terserap secara maksimal tanpa membuat perut terasa penuh atau tidak nyaman. Telur rebus memberikan keseimbangan yang sangat ideal antara rasa, tekstur, dan nilai gizi. Ketika direbus selama 6-8 menit, putih telur akan mengeras dengan lembut, sementara bagian kuning telur akan tetap sedikit lunak. Pada kondisi ini, nutrisi di dalam telur, terutama kolin, vitamin B, vitamin A, dan berbagai mineral lainnya masih berada dalam bentuk yang mudah diserap oleh tubuh. Kuning telur yang tidak terlalu keras juga lebih ramah terhadap pencernaan. Banyak lansia yang mengeluhkan perut terasa begah atau panas setelah makan telur yang digoreng dengan minyak panas. Hal ini jarang terjadi ketika telur direbus atau dikukus, karena proses pemasakan yang lebih lembut membantu menjaga stabilitas nutrisi dan membuat tubuh lebih mudah memprosesnya. Selain lebih sehat, memasak telur dengan cara direbus dan dikukus juga lebih aman untuk dikonsumsi setiap hari. Metode ini tidak menambah kalori tambahan dari minyak, sehingga sangat sesuai untuk lansia yang ingin menjaga berat badan tetap stabil dan menghindari risiko kesehatan seperti kolesterol tinggi atau gangguan metabolisme. Saya sering menyarankan kepada pasien-pasien saya, termasuk kepada Pak Jatmiko, untuk mencoba variasi sederhana dari telur rebus ini. Misalnya, telur rebus setengah matang untuk tekstur yang lebih lembut, atau telur kukus dengan sedikit campuran sayuran halus seperti bayam atau brokoli untuk menambah nilai gizi. Semua variasi tersebut tetap menjaga esensi utama, yaitu proses memasak yang lembut dan sehat. Setelah mengubah metode memasak telur dari digoreng menjadi direbus atau dikukus, banyak pasien yang saya dampingi merasakan perbedaan yang sangat nyata. Tidak hanya pencernaan menjadi lebih nyaman, tetapi tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah lelah. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa tidur malam menjadi lebih tenang karena tubuh tidak lagi merasa berat setelah makan malam. Kunci dari semua ini adalah memahami bahwa tubuh lansia memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan tubuh saat masih muda. Dengan memilih metode memasak yang tepat, kita memberi tubuh kesempatan untuk menerima manfaat terbaik dari telur tanpa memberikan tambahan beban pada pencernaan. Cara lain yang sangat penting untuk memaksimalkan manfaat telur bagi kesehatan lansia adalah dengan mengkombinasikannya bersama sayuran hijau. Sayuran hijau bukan hanya sekadar pelengkap di dalam piring, tetapi merupakan sumber nutrisi penting yang dapat bekerja selaras dengan kandungan telur untuk memberikan hasil yang jauh lebih optimal bagi tubuh. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi, selada, atau bahkan brokoli memiliki kandungan magnesium yang sangat baik untuk kesehatan otot. Magnesium berperan besar dalam membantu otot agar dapat berkontraksi dan rileks dengan lebih seimbang. Ketika kadar magnesium di dalam tubuh cukup, otot tidak mudah mengalami ketegangan dan risiko terjadinya kram akan menurun dengan sendirinya. Selain magnesium, sayuran hijau juga kaya akan kalium. Kalium adalah mineral yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan di dalam sel dan membantu menstabilkan sinyal saraf di seluruh tubuh. Ketika kalium berada dalam jumlah yang cukup, sinyal saraf yang mengatur gerakan otot akan bekerja lebih halus dan terkoordinasi. Akibat, otot menjadi lebih tenang dan tidak mudah mengalami kejang mendadak di malam hari. Folat yang terkandung dalam sayuran hijau juga memberikan manfaat besar untuk metabolisme tubuh. Folat bekerja bersama-sama dengan vitamin B12 yang ada di dalam telur untuk membantu pembentukan sel darah merah yang sehat. Sel darah merah yang sehat dan kuat mampu membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh, termasuk ke otot-otot kecil di kaki yang sering menegang saat malam hari. Dengan aliran oksigen yang lancar, otot menjadi lebih rileks dan tidak mudah mengalami kram. Serat yang terdapat pada sayuran hijau juga memiliki peran penting. Serat membantu menjaga pencernaan tetap lancar dan membuat proses penyerapan nutrisi menjadi lebih stabil. Pencernaan yang sehat sangat penting bagi lansia, karena tubuh yang mampu mencerna makanan dengan baik akan lebih mudah menyerap nutrisi penting dari telur. Kombinasi ini menciptakan efek sinergis yang luar biasa kuat untuk membantu tubuh berfungsi secara optimal. Ketika telur dikonsumsi bersama sayuran hijau, tubuh mendapatkan keseimbangan nutrisi yang lebih lengkap. Protein berkualitas dari telur memberikan bahan bakar bagi otot, sementara mineral dari sayuran hijau membantu mengatur fungsi otot dan saraf. Hasil akhirnya adalah tubuh terasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih siap untuk beristirahat pada malam hari. Saya sering menyarankan pasien-pasien saya untuk mencoba memadukan telur dengan berbagai jenis sayuran hijau sesuai selera mereka. Kombinasinya tidak harus rumit. Telur rebus sederhana dapat disantap bersama tumis bayam, tumis kangkung, atau tumis sawi. Bisa juga dengan lalapan mentimun atau selada segar, jika bapak atau ibu lebih menyukai makanan yang tidak terlalu berat.
Pak Jatmiko, pasien yang sudah saya ceritakan sebelumnya, mulai membiasakan diri untuk mengkombinasikan telur rebusnya dengan tumis bayam setiap pagi. Beberapa hari setelah menjalani kebiasaan ini, beliau bercerita kepada saya bahwa tubuhnya terasa jauh lebih ringan dan stabil. Beliau merasa kenyangnya lebih lama, tidak mudah lapar, tidak cepat lelah, dan yang paling penting adalah kram kakinya semakin jarang muncul. Beliau mengatakan bahwa sebelumnya sering merasa perut tidak nyaman ketika makan telur dadar dengan banyak minyak. Namun setelah mengganti kebiasaan tersebut dengan telur rebus dan sayuran hijau, perut terasa lebih damai dan lebih tenang. Beliau juga merasa lebih berenergi sepanjang pagi dan siang hari. Banyak pasien lansia lain yang merasakan manfaat serupa ketika telur dikombinasikan dengan sayuran hijau. Hasil yang diperoleh jauh lebih kuat dibandingkan mengkonsumsi telur atau sayuran secara terpisah. Kombinasi ini memberikan tubuh dukungan nutrisi yang saling melengkapi, sehingga tubuh dapat berfungsi dengan lebih baik dan lebih seimbang pada akarnya. Tubuh lansia membutuhkan bantuan dari makanan-makanan yang penuh nutrisi, namun tetap lembut bagi pencernaan. Telur dan sayuran hijau adalah pasangan yang sangat serasi untuk tujuan tersebut. Ketika kita berbicara tentang manfaat telur bagi kesehatan lansia, hal lain yang tidak kalah penting adalah memperhatikan porsi yang tepat. Banyak orang beranggapan bahwa semakin banyak makanan bergizi yang dikonsumsi, maka semakin baik hasilnya. Padahal, tubuh lansia memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan tubuh yang masih muda. Jika jumlahnya terlalu banyak, yang seharusnya menjadi manfaat justru bisa berubah menjadi beban bagi tubuh untuk lansia. 1 telur per hari sudah lebih dari cukup untuk memberikan manfaat yang besar bagi otot, saraf, aliran darah, dan kualitas tidur. 1 butir telur telah mengandung protein yang lengkap, vitamin yang beragam, serta mineral yang bekerja saling melengkapi. Tubuh lansia tidak membutuhkan jumlah yang berlebihan, tetapi membutuhkan nutrisi yang mudah diserap dan diberikan secara konsisten setiap hari. Jika bapak atau ibu ingin menambah jumlah telur yang dikonsumsi, lakukanlah secara perlahan dan bertahap. Jangan langsung menambah hingga 2 atau 3 telur dalam satu waktu. Tubuh lansia memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, terutama perubahan pada pola makan. Sebaiknya mulailah dengan setengah telur terlebih dahulu selama beberapa hari. Rasakan bagaimana tubuh merespons. Apakah pencernaan terasa nyaman? Apakah perut terasa ringan? Atau apakah ada tanda-tanda ketidaknyamanan seperti begah, mual, atau panas di perut? Apabila tubuh terasa baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, barulah jumlahnya dapat ditingkatkan dengan perlahan. Menambahkan setengah butir telur lagi setelah beberapa hari adalah langkah yang aman bagi sebagian besar lansia. Dengan cara ini, tubuh tidak dipaksa untuk bekerja terlalu keras dalam satu waktu, melainkan diberi kesempatan untuk beradaptasi secara alami. Kunci utama dalam mengkonsumsi telur bukanlah seberapa banyak jumlah yang kita makan, tetapi bagaimana kita menjaga konsistensi dalam jangka panjang. 1 telur setiap hari yang dikonsumsi secara teratur jauh lebih bermanfaat dibandingkan 2 atau 3 telur yang dimakan hanya sesekali. Nutrisi yang masuk secara teratur memberikan sinyal yang baik bagi tubuh untuk melakukan perbaikan, regenerasi, dan membangun kekuatan secara perlahan namun stabil. Banyak pasien lansia yang saya tangani merasakan manfaat besar hanya dari menjaga konsistensi ini. Mereka mengatakan bahwa tubuh terasa lebih segar, otot kaki lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan energi lebih merata sepanjang hari. Semua itu terjadi bukan karena makan dalam jumlah besar, tetapi karena tubuh menerima nutrisi yang tepat secara rutin dan tidak berlebihan. Selain itu, pola makan yang teratur dan porsi yang tepat membantu menjaga keseimbangan pencernaan. Tubuh lansia seringkali lebih sensitif terhadap makanan dalam jumlah besar, sehingga makan secara berlebihan justru dapat memicu rasa tidak nyaman seperti kembung dan sesak di area perut. Dengan porsi yang tepat, tubuh dapat mencerna makanan dengan lebih efisien dan lancar. Ketika bapak atau ibu memandang telur sebagai bagian dari rutinitas harian yang sederhana namun bermanfaat, tubuh akan merespons dengan jauh lebih baik. Perlahan-lahan, perubahan positif akan terasa tanpa harus memberikan beban yang berat pada organ pencernaan. Inilah mengapa memperhatikan porsi sangat penting. Tujuannya bukan untuk membatasi secara ketat, tetapi untuk membantu tubuh mendapatkan manfaat terbaik tanpa memberikan tekanan berlebih. Dengan porsi yang tepat dan pola makan yang konsisten, telur dapat menjadi sahabat terbaik bagi tubuh lansia untuk membantu menjaga kekuatan otot, mengurangi kram, dan memperbaiki kualitas tidur.
Hal penting berikutnya yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan adalah menghindari mengkonsumsi telur bersamaan dengan makanan yang memiliki kandungan kalsium yang sangat tinggi, seperti susu, keju, atau yogurt. Banyak orang tidak menyadari bahwa kombinasi makanan yang tampaknya sederhana ini dapat mempengaruhi cara tubuh memproses nutrisi tertentu, terutama zat besi yang ada di dalam telur. Zat besi merupakan mineral yang sangat penting untuk tubuh, terutama untuk membuat sel darah merah yang kuat dan sehat. Sel darah merah berfungsi membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh, termasuk ke otot-otot kecil di kaki yang sering menegang pada malam hari. Ketika kadar zat besi cukup, sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan otot lebih mudah rileks. Inilah salah satu alasan mengapa telur begitu bermanfaat bagi lansia yang mengalami kram. Namun kalsium memiliki sifat yang dapat menghambat penyerapan zat besi di dalam usus. Ketika makanan kaya kalsium dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi, tubuh menjadi kesulitan menyerap zat besi tersebut dengan optimal. Akibat manfaat telur terutama pada bagian yang berkaitan dengan sirkulasi darah dan fungsi otot dapat berkurang. Perlu diingat bahwa tubuh lansia memiliki kemampuan penyerapan yang tidak sekuat ketika masih muda. Karena itu, memastikan setiap nutrisi dapat terserap dengan baik menjadi hal yang sangat penting. Jika makanan yang mengandung zat besi dan makanan yang mengandung kalsium dikonsumsi secara bersamaan, tubuh lansia mungkin tidak mendapatkan manfaat penuh yang sebenarnya bisa diperoleh. Misalnya, jika bapak atau ibu makan telur rebus pada pagi hari lalu menemaninya dengan segelas susu dalam waktu yang sama, maka kalsium yang tinggi dalam susu tersebut dapat menghambat tubuh dalam menyerap zat besi dari telur. Akibatnya tubuh tidak mendapatkan manfaat maksimal, dan proses perbaikan otot serta aliran darah tidak berjalan sekuat yang seharusnya. Bukan berarti bapak dan ibu tidak boleh mengkonsumsi susu atau keju. Makanan tersebut tetap sangat baik untuk tulang dan kesehatan secara keseluruhan, terutama ketika dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat. Yang perlu diperhatikan hanyalah memisahkan waktu konsumsinya, agar masing-masing nutrisi dapat bekerja secara maksimal tanpa saling mengganggu proses penyerapan. Waktu yang dianjurkan adalah memberikan jeda minimal 2-3 jam antara konsumsi telur dan makanan tinggi kalsium. Misalnya, bapak atau ibu bisa makan telur pada pagi hari sebagai bagian dari sarapan, lalu minum susu pada sore hari ketika tubuh membutuhkan tambahan kalsium untuk membantu menjaga kesehatan tulang. Dengan cara seperti ini, tubuh menerima kedua nutrisi tersebut tanpa saling mengganggu. Saya sering melihat banyak pasien lansia yang merasa tubuhnya lebih bertenaga setelah memisahkan jadwal konsumsi makanan ini. Mereka merasakan pencernaan yang lebih ringan, tidur yang lebih nyaman, dan otot yang tidak mudah menegang. Perubahan kecil seperti ini seringkali membuat perbedaan besar dalam rutinitas harian, dan tubuh lansia merespons dengan sangat baik ketika pola makan diatur dengan lembut dan teratur. Dengan memahami cara kerja, nutrisi, dan bagaimana mereka saling mempengaruhi, kita sebenarnya sedang membantu tubuh untuk menyerap manfaat sebanyak mungkin dari makanan yang kita konsumsi. Tidak ada yang rumit dalam hal ini. Hanya kesadaran untuk mengatur waktu makan agar tubuh dapat bekerja dengan lebih efisien. Dengan memisahkan konsumsi telur dan makanan tinggi kalsium, bapak dan ibu memberikan tubuh kesempatan untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi penting seperti zat besi dan protein. Cara yang sederhana ini dapat membawa dampak yang sangat baik untuk mengurangi kram, memperbaiki sirkulasi darah, dan meningkatkan kualitas tidur. Sebelum bapak dan ibu mulai mencoba cara mengkonsumsi telur yang sudah saya jelaskan, ada satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama, yaitu kondisi kesehatan masing-masing. Meskipun telur adalah makanan alami yang kaya nutrisi dan sangat bermanfaat bagi tubuh lansia, setiap orang memiliki keadaan tubuh yang berbeda. Karena itu, langkah paling bijaksana adalah memastikan bahwa perubahan pola makan ini aman untuk kondisi kesehatan bapak dan ibu. Jika bapak atau ibu memiliki riwayat penyakit jantung, misalnya pernah mengalami gangguan irama jantung, penyempitan pembuluh darah, atau pernah menjalani prosedur medis tertentu, maka sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dokter akan membantu menilai apakah tubuh bapak dan ibu siap menerima tambahan protein dari telur setiap hari, atau apakah perlu penyesuaian tertentu agar tetap aman bagi bapak dan ibu yang memiliki kolesterol yang sangat tinggi, terutama jika kadar kolesterol jahat atau LDL berada di atas batas aman. Konsultasi dengan tenaga medis juga menjadi langkah yang sangat dianjurkan. Meskipun penelitian modern menunjukkan bahwa telur tidak seburuk yang sering dipercaya pada masa lalu. Setiap tubuh memiliki respon berbeda terhadap makanan tertentu. Ada orang yang tubuhnya dapat menerima telur dengan baik, tetapi ada juga yang perlu mengontrol jumlahnya agar kadar kolesterol tetap stabil
untuk bapak dan ibu yang mengalami penyakit ginjal, terutama jika fungsi ginjal sudah mulai menurun. Memerhatikan jumlah protein harian sangat penting. Ginjal bekerja lebih keras untuk memproses protein, sehingga dokter perlu menilai apakah konsumsi telur harian aman atau perlu dilakukan pengurangan serta pengaturan yang lebih tepat. Dokter akan melihat hasil pemeriksaan ginjal, seperti kadar kreatinin dan laju filtrasi glomerulus, sebelum memberikan rekomendasi. Begitu juga bagi bapak dan ibu yang memiliki diabetes yang tidak stabil. Telur sebenarnya membantu menjaga energi lebih stabil. Tetapi setiap penderita diabetes memiliki kondisi yang unik. Beberapa makanan dapat mempengaruhi gula darah secara berbeda pada tiap orang. Karena itu, pada minggu-minggu awal, konsultasi dengan dokter atau pemeriksaan gula darah yang lebih sering sangat membantu untuk memastikan bahwa telur benar-benar aman dan memberikan manfaat terbaik untuk bapak dan ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Seperti obat yang digunakan untuk mencegah penggumpalan darah, kehati-hatian sangat diperlukan. Beberapa makanan, terutama makanan yang dikombinasikan dengan telur seperti sayuran hijau, dapat mempengaruhi keseimbangan pengencer darah. Karena itu, dokter perlu memantau apakah kombinasi ini aman dan tidak mengganggu efektivitas obat yang sedang digunakan. Pada intinya, setiap orang memiliki perjalanan kesehatan yang berbeda. Tubuh setiap orang berbicara dengan cara yang berbeda. Itulah mengapa pemeriksaan dan konsultasi menjadi langkah penting sebelum memulai kebiasaan baru. Meskipun kebiasaan itu tampak sederhana seperti makan satu telur setiap pagi, saya selalu menekankan kepada pasien-pasien saya bahwa tujuan kita bukan hanya mendapatkan manfaat, tetapi mendapatkan manfaat dengan cara yang aman dan tepat. Tidak ada satupun kebiasaan yang cocok untuk semua orang, tanpa melihat kondisi kesehatan secara menyeluruh. Dengan berkonsultasi terlebih dahulu, bapak dan ibu memastikan bahwa tubuh benar-benar siap menerima perubahan ini dan dapat merasakan manfaatnya secara maksimal tanpa risiko yang tidak diperlukan. Dengan pendekatan yang hati-hati, lembut, dan terarah, telur dapat menjadi salah satu makanan terbaik untuk membantu mengurangi kram, memperbaiki kualitas tidur, dan membuat tubuh terasa lebih kuat. Tetapi keselamatan tetap menjadi hal yang utama dan tidak boleh diabaikan bapak dan ibu yang saya hormati. Kesehatan yang baik sebenarnya tidak selalu membutuhkan langkah yang besar atau pengobatan yang mahal. Dalam banyak kasus, kesehatan justru datang dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari dengan penuh kesadaran. Kebiasaan yang sederhana, tetapi memberikan perubahan yang bertahap dan perlahan-lahan memperbaiki kualitas hidup kita. Telur adalah salah satu contoh dari anugerah yang sederhana itu. Makanan yang mudah ditemukan di semua dapur, harganya terjangkau, tetapi memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa. Ketika cara mengkonsumsinya tepat, manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh tubuh. Terutama bagi para lansia yang ingin mengurangi rasa kram pada malam hari, ingin tidur lebih nyenyak, ingin bangun pagi dengan tubuh yang segar, dan ingin menjalani hari-hari dengan lebih nyaman. Telur bukanlah obat ajaib, tetapi jika dikonsumsi dengan cara yang benar, dengan waktu yang tepat, dan disertai pola makan yang seimbang, telur dapat menjadi sahabat bagi tubuh bapak dan ibu. Telur dapat membantu memperkuat otot yang mulai melemah, membantu memperbaiki aliran darah, menenangkan saraf, serta mendukung tubuh agar dapat beristirahat dengan lebih damai. Saya sangat berharap ilmu yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi bapak dan ibu semua. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, mengurangi rasa tidak nyaman, dan memberikan harapan baru bahwa kesehatan yang baik masih sangat mungkin untuk kita raih. Tidak peduli berapa usia kita sekarang, jika bapak dan ibu merasa penjelasan ini bermanfaat, saya sangat berharap agar bapak dan ibu berkenan membagikan video ini kepada keluarga, sahabat, tetangga, atau siapapun yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Banyak orang tua di luar sana yang mungkin sedang berjuang sendirian, menghadapi kram yang mengganggu tidur, menghadapi rasa lelah berkepanjangan, atau menghadapi malam-malam yang gelisah tanpa tahu apa penyebabnya. Dengan membagikan informasi sederhana ini, kita sedang membantu mereka menemukan kembali kualitas hidup yang lebih baik. Mari kita saling menguatkan dan saling mendoakan. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan dalam setiap langkah yang bapak dan ibu jalani. Semoga usia yang kita jalani saat ini menjadi usia yang penuh keberkahan, penuh ketenangan, dan penuh rasa syukur. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya merasa sangat terhormat dapat menjadi bagian dari perjalanan kesehatan bapak dan ibu melalui channel Lansia Sejahtera ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.